Selamat pagi Turpas, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bang Andeska. Alhamdulillah semua sehat walafiat. Dan jumpa ini semoga memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Ya Rabbil Alamin. Turpas, kemarin setelah saya memposting terkait dengan kebun sawit masyarakat dalam kawasan hutan, banyak yang bertanya. Ya, banyak yang takut, yang khawatir kebun sawit mereka yang sudah sebagai sumber mata pencaharian, sumber kehidupan keluarga untuk anak sekolah, kuliah ya, kita tahu bakal disita oleh negara. Saya katakan tidak demikian, tidak semena-mena, pemerintah tidak akan semena-menanya. Ada aturan main yang akan dilakukan mereka, ya toh. Ya, disita, itu kan mungkin hanya korporasi aja, kalau masyarakat nggak seperti itu. Oke, saya katakan bahwa penyelesaian sawit raya dalam kawasan hutan sudah diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Dalam pasal 110B dikatakan terhadap sanksi administrasi itu bagi masyarakat petani yang menempati areal tersebut, yang bercocok tanam sawit di areal tersebut dan tinggal berturut-turut di situ selama 5 tahun, mereka terbebas dari sanksi administrasi. Gitu loh. Jadi artinya mereka nggak akan kena sanksi administrasi, mereka tidak akan kena denda. Nah, bagaimana mereka, apa boleh mereka melanjutkan setelah tidak dikasih? Oh boleh, ya toh. Undang-undang mengatur bahwa bisa dilakukan dengan pendekatan perhutanan sosial. Jadi sawit tersebut tadi bisa diajukan sebagai kawasan perhutanan sosial. Hanya dengan catatan bahwa dilakukan sistem jangka benah. Ya, apa itu sistem jangka benah? Yaitu waktu untuk berbenah, pengembalian posisi kawasan hutan, ya, dari tanaman sawit ke tanaman hutan. Tidak sekaligus, tidak harus dibabat sawitnya, tidak seperti itu. Dilakukan sistem tumpang sari, maka di sela-sela tanaman sawit kita menanam jenis tanaman hutan, jenis yang bisa menghasilkan kayu. Nah, ya itu. Dengan sistem jangka benah itu, dengan sistem perhutanan sosial, masyarakat masih bisa memanfaatkan tanaman tersebut untuk masa satu daur. Nah, ya, tetapi untuk pemanfaatan lahan bisa berlanjut, ya. Tadi karena sudah kita tanami dengan jenis tanaman hutan, itu bisa berlanjut karena izin pengelolaan perhutanan sosial itu 35 tahun. Ya, 35 tahun dan bisa diperpanjang 35 tahun lagi, ada 70 tahun. Nah, kita artinya di saat tanaman sawit sudah harus di-replanting, sudah tua, sudah tidak produktif, tapi tanaman jenis hutannya sudah mulai tumbuh subur. Hanya memang disarankan lebih baik ya untuk memilih jenis tanaman yang tidak hanya melihat potensi kayu, tapi juga potensi daun, potensi buah. Ya, mungkin banyak yang bisa kita lakukan. Oh, jengkol bisa kita tanam di situ, pete. Ya, itu kan jenis tanam hutan yang bisa menghasilkan buah. Harga jengkol sekarang berapa nggak? Kalau di pasaran Jakarta, pasaran Keramat itu antara 40 sampai 50 ribu per kilo. Nggak salah. Pete apalagi kemarin udah bisa diekspor. Udah bisa mencapai satu batang katanya kalau pasar rokol udah sampai 5 ribu sampai 10 ribu. Gede juga itu ya. Nah, kita lakukan jangka benahnya di jenis tanaman yang produktif seperti itu. Atau dengan alpukat, ya, dengan durian. Itu juga sebetulnya kayu durian bagus, kayu alpukat juga bagus. Tapi buahnya juga lebih bagus. Nah, itu sekedar masukan untuk pagi ini buat rekan-rekan yang punya sawit di dalam kawasan. Enggak usah takut. Ayo kita berbenah. Nah, hanya memang di sini harus lebih kooperatif itu adalah kepala dinas-dinas pertanian, dinas-dinas perkebunan. Jangan pasif, harus cepat mensupport. Ya, harus cepat mensupport. Nah, peran asosiasi petani sawit, Apkasindo atau yang lain-lain itu memang butuh untuk memberikan penyuluhan bimbingan agar petani sawit lebih produktif. Lebih produktif untuk memilih jenis-jenis tanaman untuk berkreasi dalam hal bagaimana pemanfaatan sumber daya hutan, sumber daya lahan yang ada yang telah mereka kuasai saat ini.
Oke, sekedar info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.